Halo, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, gue akan ngebahas satu barang yang unik dan murah. Kemarin gue sempet cari-cari di Tokopedia dan dapat satu barang yang murah dan mungkin recommended buat kalian. Ini dia headphone. Ini headphone murah banget ya harganya. Makanya untuk itu, simak terus. Jangan lupa di subscribe dulu di bawah. Setelah itu baru kita bahas barang ini. Oke. Oke, jadi ini dia barangnya. Keren kan? Ini kemarin gue sempet nyari-nyari di Tokopedia, iseng-iseng. Akhirnya gue nemuin ini satu headphone. Menurut gue harganya murah banget. Harga kacang goreng, mungkin seharga nasi bungkus. Harganya cuma 20 ribuan doang. Harganya murah banget, pokoknya gak akan nyesel kalau beli ini. Harganya cuma 20 ribuan doang. Tapi bagaimana kualitasnya? Mari kita bongkar aja. Jadi kemarin sih udah dibungkus ya. Ini gue udah buka bungkusnya aja, tetapi ini masih dibungkus karena gue sterilin lagi, berhubung sekarang masih dalam kondisi pandemik. Jadi barangnya gue bungkus luarnya gue sterilin dulu, baru gue tinggal ini. Mari kita bongkar. Oke, di sini dibungkusnya pakai ini ya. Jadi ini murah banget. Jadi kalau suka iseng-iseng nyari di Tokopedia gitu, barang-barang unik, barang-barang murah, dan gue dapet ini. Wah, bisa banget, gue nggak ada katak lagi. Bongkar aja. Oke, ini dia. Wah, inilah penampakan barangnya. Jadi ini mereknya Solo Beats ya, dan gue yakin ini bukan original. Mungkin yang tahu dengan kualitas headphone Solo Beats ini luar biasa mahal ya, jutaan harganya. Tetapi ini mungkin yang KW ke sekian berapanya gue nggak tahu. Tapi nggak tahu lah, ntar gimana kualitasnya. Gue ini sekali lagi harga 20 ribuan doang. Gue kemarin beli dua, karena kalau satu justru sayang ongkirnya ya, terlalu mahal. Malah sama ongkir bisa setengahnya dari harga ini gitu. Oke, ini dia penampakannya. Kita lihat dari build quality-nya dulu ya. Oh, ini ditekuk ya. Gue belum pernah tahu beat yang asli kayak gimana bentuknya. Tapi ini diinin ya. Oke, jadi ringkih banget ini, serius ini ringkih banget. Ini kayak plastik buat mainan anak-anak ya, atau plastik ember kali ya ini. Tapi yang depannya ini plastik, teksturnya matte. Ini plastik tapi teksturnya matte, tapi kalau luarnya ini plek-plek banget suaranya. Mereknya Beat, dan ini udah pudar. Kayaknya bisa dicopot deh. Oke, pokoknya kelihatan murah banget kalau untuk build quality-nya. Kita lihat kabelnya. Oh, jadi ini headphone aja ya, nggak ada mikrofonnya. Jadi kalau untuk yang main game terus memerlukan input mikrofon, ini nggak bisa. Ini hanya untuk jacknya 3,5 mili ya. Headphone jacknya ini hanya untuk mendengarkan musik atau mendengarkan suara aja, tapi tidak untuk output, untuk input, karena nggak ada mikrofonnya. Kabelnya lembut ya, cukup bagus. Cuman ketahanannya gue belum tahu. Gue juga punya kabel yang jenisnya hampir sama kayak gini. Gue pakai Sound Magic untuk headset gue, tapi nggak tahu nih. Kalau Sound Magic gue udah hampir 2 tahun, meskipun kabelnya kadang suka ketarik-tarik masih awet. Tapi kalau ini gue nggak tahu nih. Ini cukup baik, cukup bagus, tapi ini juga plek-plek ya. Ya, dengan harga segitu gue nggak bisa komen apa-apalah. Ini fleksibel. Oke, terus dalamnya ya kayak gini lah. Soal kualitasnya, kalau untuk build quality bisa nilai sendiri, tapi untuk kualitasnya mari kita dengarkan bareng-bareng. Oke, bagaimana dengan kualitas headphone ini? Pertama, gue sedikit meragukan kualitas suara dari headphone ini, mengingat dari build quality itu sendiri terbuat dari plastik yang menurut gue ringkih banget. Bahkan biasanya plastik ini mungkin digunakan untuk mainan-mainan anak kecil.
Namun ternyata keluar dari perkiraan untuk kualitas suaranya cukup baik. Dimana gue di sini mengeceknya menggunakan Spotify dengan settingan terbaik ya, settingan paling tinggi. Gue coba untuk mengetesnya, ternyata suaranya cukup baik. Dimana kualitas sendiri, suaranya itu sendiri lebih cenderung flat ya, dimana bassnya tidak terlalu lendang, treble-nya juga cukup soft-soft aja di telinga, jadi cukup nyaman. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama adalah berkaitan dengan build quality-nya itu sendiri, dimana penggunaan plastik yang tidak terlalu baik menjadikan posisi di telinga juga tidak terlalu nyaman. Jadi tidak terlalu seperti headphone yang mahal, di mana ketika di telinga itu cukup nyaman. Kalau ini mungkin karena bagian dari speakernya itu sendiri kecil, jadi tidak terlalu dapat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan suaranya itu sendiri, dan di mana suara dari luar masih bisa terdengaran jelas, tidak seperti headphone yang mahal yang bisa mengisolir. Jadi suara dari luar tidak terlalu kedengaran. Tapi kalau ini bahkan suara yang pelan aja dari luar masih terdengar. Terus bagaimana untuk main game? Gua tes untuk main game, rasanya masih nyaman-nyaman aja, rasanya masih aman. Cuman kalau untuk main game, karena biasanya beberapa game itu membutuhkan input berupa suara. Nah itu tidak bisa karena headphone ini hanya mendengarkan saja, tidak ada mikrofonnya. Itu aja pengalaman gue menggunakan headphone murah ini. Tapi apakah headphone murah ini cukup recommended untuk kalian? Jawabannya kalian sendiri yang bisa memutuskan. Tapi untuk harga yang sangat murah ini, untuk gue sendiri ini sangat recommended. Mungkin untuk kalian juga sama, hanya untuk mendengarkan yang ringan-ringan saja, tetapi untuk skala yang lebih serius, seperti mendengarkan musik dengan skala yang baik, untuk rekaman segala macam, saya rasa headphone ini belum cukup recommended. Tapi untuk penggunaan normal seperti saya, ini sudah cukup recommended. Itu aja review gue tentang headphone murah. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Gue tunggu komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.